Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya sebagai peserta pelatihan di Cari Ilmu akan melaksanakan tugas akhir, yaitu unjuk keterampilan dengan materi cara menentukan dan memilih bibit yang berkualitas. Nah, sebelum menentukan atau memilih bibit yang berkualitas, saya akan menjelaskan cara untuk mendapatkan bibit yang berkualitas tersebut. Di sini ada dua metode. Metode pertama bisa kita menggunakan metode generatif. Yang kedua menggunakan metode vegetatif. Menggunakan metode generatif, di sini kita bisa menggunakan biji dari tanaman tersebut untuk kita kembang biakan, sehingga kita bisa mendapatkan jenis yang sama dari pohon tersebut atau tanaman tersebut. Yang kedua melalui metode vegetatif. Nah, melalui metode vegetatif di sini ini ada beberapa cara untuk mendapatkannya. Di antaranya melalui stek, melalui okulasi, melalui cangkok, melalui menyambung, dan melalui merunduk. Nah, di sini dari beberapa cara tersebut bisa kita gunakan untuk mendapatkannya. Selanjutnya saya akan menunjukkan bibit atau tanaman yang didapat dari dua metode tersebut, dari generatif dan dari vegetatif. Nah, ini contoh dari 4 jenis tanaman yang dikembangbiakan melalui metode generatif dan metode vegetatif. Yang pertama itu bibit belimbing, itu didapatkan melalui tanam dari biji. Dan yang kedua itu bibit ceri Jepang, juga didapatkan melalui tanam dari biji. Nah, 1 dan 2 ini merupakan hasil perkembangbiakan dari metode generatif atau tanam dari biji. Yang ketiga itu tanaman anggur, itu didapatkan melalui metode grafting, yaitu antara entres dan ustok itu disatukan, karena sistem grafting tersebut itu menggunakan dua varietas yang berbeda namun masih dalam satu spesies. Dan yang keempat itu jenis tanaman apel futsa, itu juga menggunakan sistem menyambung, yaitu grafting by approach, menempelkan dua jenis tanaman yang masih memiliki akar. Dan di sini keberhasilannya sangat tinggi sekali karena keduanya masih memiliki akar. Nah, selanjutnya yaitu cara menentukan dan memilih bibit tanaman yang berkualitas. Yang pertama, kita bisa melihat dari kesuburan tanaman tersebut. Apakah tanaman tersebut itu subur, tumbuh dengan subur atau tidak, atau bisa jadi kerdil. Yang kedua, kita bisa melihat dari daun yang berwarna hijau dan cerah, karena daun yang memiliki bercak kuning atau coklat di pinggir itu menandakan bahwa tanaman tersebut itu kurang memiliki kualitas yang baik. Yang ketiga, kita bisa lihat dari daun dan batang yang terlihat segar, karena kalau kita melihat tanaman tersebut itu layu, maka bisa kita lihat bahwa tanaman tersebut ada kendala atau ada penyakit baik dari batang ataupun dari akar. Yang keempat, bibit tanaman yang berkualitas itu bisa dilihat apakah tanaman tersebut terhindar dari hama penyakit ataupun virus. Ini sangat mudah kita lihat dan merupakan poin utama untuk menentukan apakah bibit tersebut adalah bibit yang berkualitas. Contohnya tanaman anggur ini terkena jamur atau virus yang menandakan bahwa
bibit dari tanaman anggur ini kurang berkualitas karena ada beberapa hama atau virus yang menyerang pada daun jamur. Nah, itulah cara menentukan dan memilih bibit yang berkualitas. Mungkin cuma itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.